Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga tetap sehat, sukses, dan bahagia. Persepsi tentang efek rumah kaca. Video ini hadir untuk membahas persepsi seputar efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah istilah yang mungkin sudah familiar di benak sebagian besar orang. Namun, siapa sangka kalau kita kerap menemukan persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Perbedaan persepsi ini bisa jadi timbul karena sebagian orang mengambil hipotesis sendiri dengan pengetahuan seadanya, tanpa pernah menelusuri makna dan definisi sebenarnya dari istilah efek rumah kaca. Nah, paling tidak terdapat dua persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu yang pertama, efek rumah kaca ada karena ulah manusia, dan yang kedua, efek rumah kaca disebabkan oleh banyaknya bangunan atau rumah yang terbuat dari kaca. Kemudian, untuk menilai dua persepsi tersebut, mari kita melirik definisi efek rumah kaca yang sebenarnya. Efek rumah kaca adalah istilah yang mengisyaratkan bahwa bumi itu ibarat sebuah rumah kaca yang mampu memerangkap panas dari matahari. Ya, efek rumah kaca adalah istilah yang merujuk pada kemampuan atmosfer bumi untuk menghalau panas yang dilepaskan oleh permukaan bumi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada siang hari yang terik, bumi mendapat penyinaran dari matahari. Dalam hal ini, bumi menerima panas dari matahari. Lalu, pada malam hari permukaan bumi akan melepaskan panas ke angkasa luar. Namun, sebelum sampai ke angkasa luar, panas yang dilepaskan dari permukaan bumi ini terhalangi oleh atmosfer bumi, dan panas ini pun kembali ke permukaan bumi. Bukan berarti efek rumah kaca hanya berlangsung saat malam hari, tapi diilustrasikan begitu supaya lebih mudah untuk dipahami. Efek rumah kaca ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang waktu. Jika kalian perhatikan ilustrasi tersebut, panas yang dilepaskan dari permukaan bumi ini terhalangi oleh atmosfer bumi. Lalu, mengapa atmosfer mampu menghalangi panas yang dilepaskan oleh permukaan bumi? Hal ini karena di atmosfer bumi terdapat kandungan gas-gas rumah kaca, di mana yang termasuk dalam kategori gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, nitrogen oksida, uap air, dan lain sebagainya. Gas-gas inilah yang mampu memerangkap panas yang dilepaskan dari permukaan bumi. Nah, jika Anda termasuk orang yang membangun persepsi sesuai dengan definisi dan ilustrasi ini, maka bisa dikatakan Anda memiliki persepsi yang benar. Lalu, mari kita nilai dua persepsi yang sebelumnya disebutkan. Yang pertama, efek rumah kaca ada karena ulah manusia. Persepsi ini cukup keliru, karena efek rumah kaca adalah proses alami. Artinya, walaupun manusia tidak pernah eksis di bumi, efek rumah kaca ini akan tetap berlangsung. Efek rumah kaca adalah proses alami. Bahkan, pada keadaan normal, efek rumah kaca ini merupakan salah satu proses yang menopang keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Karena, coba bayangkan saja, jika efek rumah kaca tidak ada, maka saat malam hari tiba, bumi akan kehilangan suhunya secara drastis. Artinya, bumi akan menjadi sangat dingin pada malam hari jika efek rumah kaca ini tidak ada, sehingga makhluk hidup akan kesulitan bertahan pada kondisi seperti itu. Lalu, bagaimana efek rumah kaca berlangsung secara alami? Kembali ke pengertiannya, di mana efek rumah kaca dapat terjadi karena adanya kandungan gas-gas rumah kaca. Adapun yang termasuk dalam kategori gas rumah kaca adalah karbon dioksida, uap air, dan lain sebagainya. Nah, karbon dioksida misalnya. Karbon dioksida dapat dihasilkan secara alami, yang mana kita tahu bahwa setiap makhluk hidup di bumi seperti hewan, tumbuhan, bahkan makhluk mikroskopis setiap saat melakukan metabolisme. Dan zat sisa dari metabolisme tersebut salah satunya adalah karbon dioksida. Khusus untuk tumbuhan pada siang hari menyerap karbon dioksida, dan zat sisa metabolismenya adalah oksigen. Dan pada malam hari menyerap oksigen, dan zat sisa metabolismenya adalah karbon dioksida. Dan kita tahu
jumlah makhluk hidup begitu banyak di bumi dan setiap saat melakukan metabolisme, sehingga dapat menyuplai karbon dioksida yang cukup untuk memicu efek rumah kaca. Dan gas rumah kaca selanjutnya adalah uap air. Uap air juga tentu bisa dihasilkan secara alami, yaitu melalui penyinaran matahari yang memicu terjadinya banyak peristiwa penguapan, seperti penguapan air laut, danau, sungai, penguapan kandungan air pada tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi, efek rumah kaca akan tetap berlangsung dengan atau tanpa adanya manusia di bumi. Namun, keberadaan manusia bukan berarti tidak memengaruhi efek rumah kaca. Ya, keberadaan manusia sangat berpengaruh terhadap proses efek rumah kaca. Dalam hal ini, keberadaan manusia kebanyakan membuat efek rumah kaca ini berlangsung dalam skala yang lebih besar dari keadaan normalnya. Jika seperti itu terus, maka suhu di bumi menjadi meningkat alias global warming dan menimbulkan banyak masalah seperti mencairnya es yang ada di kutub-kutub bumi dan sampai kepada perubahan iklim global. Adapun kegiatan manusia yang dapat menyebabkan efek rumah kaca ini berlangsung dalam skala besar yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Ya, setiap hari pada era modern ini manusia mengandalkan transportasi sebagai alat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan alat-alat transportasi ini memerlukan bahan bakar, sehingga setiap kali manusia mengoperasikan transportasi, maka terjadilah pembakaran bahan bakar yang tentunya memiliki limbah pembakaran berupa karbon dioksida. Dan di sisi lain, jumlah transportasi dunia terlalu banyak untuk dihitung. Dan juga jangan lupa dengan keberadaan pabrik-pabrik atau industri-industri yang sebagian besar mengandalkan pembakaran bahan bakar fosil. Jadi, suplai karbon dioksida di atmosfer bumi meningkat. Dengan begitu, jumlah panas yang terperangkap pun meningkat. Selain pembakaran bahan bakar fosil, penebangan pohon juga menjadi salah satu aktivitas manusia yang menyebabkan efek rumah kaca berlangsung dalam skala besar. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pohon atau tumbuh-tumbuhan adalah penyerap karbon dioksida yang paling dapat diandalkan. Namun, manusia kerap menebangnya untuk berbagai keperluan, sehingga jumlah pohon berkurang dan di saat yang bersamaan, daya serap alam terhadap karbon dioksida menjadi berkurang pula. Oleh karena itu, keberadaan manusia di bumi menimbulkan ketidakseimbangan antara pertambahan jumlah karbon dioksida dengan kemampuan alam untuk menyerapnya. Dan hal inilah yang membuat efek rumah kaca berlangsung dalam skala yang lebih besar dari keadaan normal. Kedua, efek rumah kaca disebabkan karena banyaknya bangunan atau rumah yang berbahan dasar kaca. Persepsi ini sangat keliru. Iya, persepsi ini biasanya muncul dari pemikiran-pemikiran orang yang sangat awam tentang efek rumah kaca, yaitu orang-orang yang menyerap secara mentah-mentah istilah efek rumah kaca. Mari kita luruskan, istilah efek rumah kaca bukanlah kata untuk menunjukkan bahwa terdapat rumah-rumah terbuat dari kaca yang memberikan sebuah efek, tapi kembali lagi ke definisinya. Istilah efek rumah kaca adalah sebuah majas perumpamaan bagi bumi yang memiliki sifat seolah-olah seperti rumah kaca yang mampu memerangkap panas. Jadi, melalui kata itu diibaratkan bumi beserta atmosfernya seperti rumah kaca, tanah ibarat lantainya, dan atmosfer ibarat atapnya yang terbuat dari bahan kaca. Jadi kesimpulannya adalah, efek rumah kaca adalah proses alami yang menopang kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Bisa dikatakan bahwa efek rumah kaca adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Efek rumah kaca adalah selimut yang memberi kita kehangatan di malam hari yang sunyi. Namun, semuanya bergantung pada pilihan kita sebagai manusia. Bagaimana kita menyikapi anugerah yang telah Allah berikan akan menentukan apakah anugerah itu memberikan kita keberkahan atau malah sebaliknya memberi kita mudarat. Lalu, bagaimana alternatif solusi yang perlu kita upayakan? Kalau mengurangi penggunaan kendaraan atau alat transportasi masih sukar dilakukan, maka dalam menyikapi efek rumah kaca yang berlebihan ini, setidaknya kita mulai dengan menanam sebatang pohon, mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihannya, menjaga keasriannya, dan hindari menebang pohon sembarangan. Dan tentu saja, jangan lupa berdoa.
Dan demikianlah penjelasan mengenai persepsi seputar efek rumah kaca. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita, memberikan cara pandang dan cara menyikapi yang benar terhadap efek rumah kaca. Jikalau kalian suka, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.